Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Warahmatullahi wabarakatuh. boleh, siang boleh, sore boleh, karena ini rekaman. Kali ini kita akan mendatangkan narasumber eh, Ibu Tri Budianti. Kalau nggak salah ya Mbak ya namanya, udah lama Oke. nggak menyebutkan. Iya itu. Kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai memang urut nanti. Jadi budidaya pepaya. Jadi ini pepaya ini nampaknya sepele tapi ya manfaatnya besar ya kan Mbak. Jadi buah yang apa? eh, saya Ya, termasuk sehat, insya Allah. saya termasuk yang mengkonsumsi Mbak. Jadi ada Iya, kawan saya pun itu gini, vitamin A, C-nya kan banyak itu kan Mbak kalau nggak iya, salah. vitamin C-nya tinggi. Tinggi. Ada juga Terus vitamin A-nya. iya, Mbak itu kawan saya dulu itu ceritanya apa sakit ambeien. Jadi nggak Oke. jadi dioperasi gara-gara suruh makan pepaya terus sembuh gitu. Nah, Oh itu. iya, memang bagus untuk digestation atau pencernaan itu Mas ya. Oh ya saya nggak tahu ya hanya ini sambil kita mulai cerita-cerita Mbak. Jadi Ya. kalau ini dulu, nah ini dulu di kampung saya, ya kampung saya sama panjenenganipun ini kan nggak jauh sebetulnya. Nek kula coret. Kalau ya beda sedikit, tapi sama-sama Jogja lah itu. Iya. Jadi kami tempatnya itu ini Mbak, pepayanya jinggo, itu besar kali, panjang manis gitu. Kalau Hmm. dulu itu yang terkenal kan yang gede-gede gitu, yang dianggap bagus itu yang besar. Nah, sampai sekarang itu kok apa ya berbeda. Nah, itu lama-lama saya nggak tahu Nores sama Jinggo itu sama atau nggak tahu saya. Terus yang nanti disebutkanlah mbaknya varietas-varietas yang lain. Karena beberapa waktu yang dulu saya suka yang Hawaii itu. Yang Mm-mm. Hawaii. Terakhir ini katanya ada itulah apa California, Karina, apa saya nggak paham itu. Tapi yang jelas saya selalu beli terus lah itu. Karena manis, enak gitu, mantap. Nah gitu. Monggo Bu Tri Budianti untuk menjelaskan bagaimana prospek budidaya apa namanya pepaya ini dimulai dari jenis-jenis tadi itu loh Mbak. Ya sekarang yang tren Oke. apalah sekarang ya. Iya. Ya, kalau jenis-jenis pepaya emang kan macam-macam itu. Aslinya kan sebenarnya dari Hawaii ya, dari apa Amerika Selatan gitu. Tapi di Indonesia juga udah banyak jenisnya. Itu ya seperti yang tadi Pak Agus bilang tuh ada yang besar-besar, jenis besar-besar itu ada jenis kalau di Sumatera itu ada jenis semangko itu. Oh Terus ya. ada jenis si cincin namanya panjang. Di Medan itu juga yang besar-besar itu juga ada. Cuman kalau yang di daerah Sumatera itu besar-besarnya kurang begitu manis sehingga biasanya cuma untuk pencampuran es buah atau di olahan seperti itu. Kalau di Jawa itu ada jenis yang kadang disebutnya Bangkok padahal jingga itu Oh. Cibinong kayak itu. Nah, memang kalau orang dulu kan sukanya yang gede-gede soalnya anaknya banyak dipotong-potong Iya. buat. Iya. Oh, iya. Nah, kalau ke arah sekarang kan keluarga-keluarga udah keluarga kecil gitu. Paling satu rumah 4 orang. Kalau buahnya terlalu besar nanti kalau dimasukin kulkas juga udah nggak enak. Jadi Oh, bagus sekali makan. Satu kalau jenis California atau Kalina, kemudian ada memerah delima, tipikalnya itu kan 1 kilo, satu buah itu sekitar 1 kilo lah, antara 7 sampai 1 kilo, 7 on sampai 1 kilo lah. Jadi pas lah kalau dimakan untuk 4, 3 orang gitu. Nah kalau iya. yang mau lebih modern lagi itu yang sekali makan disendokin itu jenis Oh, tadi yang aku sampaikan tuh ada Hawaii, ada Sunrise, terus ada itu yang baru itu sekarang ada Cikita kalau nggak salah itu. oh iya. Jawa Tengah itu mulai apa, ada varietas baru itu. Tapi yang Sebenarnya saya kalau ini tuh Mbak Tri, itu apa oke, namanya? Yang nggak mengira saya, nggak dalam pikiran saya, betul juga itu. Dulu mungkin belum ada kulkas banyak kan. Sekarang kan ada kulkas. Kalau kelapa sorry, pepayanya itu gede itu gimana masukkannya ya kan? Apa itu ngeri, betul juga nggak terpikir nyimpennya gitu.
Nah, ini Iya. makannya. Jadi itulah jenis-jenis sekarang kan yang memang Iya. sudah. Dan kemarin saya mewawancarai petani ini Mbak, petani pepaya yang memang untuk menaikkan taraf hidupnya. Dia berpikir apa gitu untuk menambah pendapatan. Jadi jatuhnya itu dia menjadi petani pepaya. Dan itu alhamdulillah sukses. Ya Iya. dari berapa rantai istilah di Medan sini menjadi kira-kira 1 hektar lebih dan sekarang ya alhamdulillah bisa menghidupi keluarganya. Itulah cerita sukses dari pepaya. Nah, kemudian Mbak itu kalau nanam pepaya pengalaman selama ini Putri sebagai ahlinya itu tahan berapa lama toh nanam pepaya kapan berbuahnya gitu dan Iya. kira-kira per hektarnya hasilnya berapa kira-kira? Iya. Kalau pepaya itu kan mulai umur 9 bulan itu sudah mulai panen buah. Nah, itu kalau tanamannya bagus, terus kemudian pupuknya cukup, airnya cukup, tanamannya sehat, itu kan akan buah terus sehingga setiap seminggu 2 kali lah atau seminggu sekali itu bisa panen buahnya itu bisa dipanen terus sebenarnya. Itu paling tidak ya sampai 2 sampai 3 tahun lah gitu. Kalau 3 tahun itu karena sudah terlalu tinggi kadang orang lebih memilih meremajakannya karena juga produksinya sudah menurun, Mas. Tapi Oh, kalau biasa rata-rata ya 2,5 sampai itulah, sampai 2,5 tahun lah umur produksinya. Memang sebenarnya sampai 5 tahun juga masih bisa buah, cuma kan udah terlalu tinggi, terus produksinya juga udah menurun. iya, terus Heeh. produktivitasnya berapa itu Mbak 1 hektarnya? Kalau dihitung-hitung misalnya satu musim itu kan dari mulai panen pertama itu 9 bulan sampai kan kalau pepaya itu satu periode itu sebenarnya kan 5 bulan atau 6 bulan lah dari bunga sampai jadi panen buah pertama itu kan 5 bulan, jadi bisa dihitung misalnya satu periodenya 6 bulan, itu 6 bulan itu sekitar 50 kilo lah per pohon itu, rata-ratanya lah gitu. Jadi kalau, panennya itu 2 tahun ya dikalikan aja lah gitu, berarti sekitar 50 kali 4 gitulah ya, sekitar 200 kilo per pohonnya. Kalau populasi per hektarnya kan sekitar 1.000 sampai 1.200, jadi dikalikan aja lah seperti itu kurang lebihnya. Ya pokoknya hasilnya melimpah lah itu kalau harganya sekarang bagus ya lumayan Ya, lah. Iya. seburuk-buruknya harga pepaya sebenarnya kalau masih di atas Rp1.000 itu masih menguntungkan lah gitu. Ya cuman, eee, karena memang gimana ya, bukannya mau ngomong kosong ya, memang saya itu pengalaman teman-teman yang, ya pekebun-pekebun gitulah, Mas. Iya. Sering kan konsultasi tentang tanaman buah gitu kan. Ya saya sarankan kadang nanam pisang, nanam durian, maunya nanam pepaya gitu yang cepat hasilnya, Iya. terus kembali ekonominya tuh, cepat gitu. Kalau tanaman lain kan, musiman, terus lama gitu. Kadang-kadang saya alihkan ke komoditas lain misalnya nggak maunya ya tanam pepaya gitu karena sudah merasakan nikmatnya atau Ya, manisnya iya. berbisnis pepaya itu. Itu Jadi itu nggak jauh-jauh dari adik saya juga nanam itu, Mbak. Meskipun saya nggak usah banyak-banyak karena terus apanya kan sulit kalau masalah pemasaran kadang kan. Tapi kalau iya, sedikit itu tadi, itu terus saja kan, berbuah terus. Nah, itulah yang disenangi petani itu kan gitu. Jadi iya, memang rutin rutin pendapatan nah, itu. dapat dikatakan itu seperti kelapa kan yang setelah berbuah kok berbuah terus gitu. Iya, Jarang betul. jarang kalau di kelapa saya ada trek gitu ya. Ini kan ya berbuah terus gitu. Iya, pokoknya Nah, selama airnya cukup, pupuknya cukup, ya panen terus. ya nanti kita Itu memang hidup sesi manja sesi tanaman. berikutnya ada kita cerita budidayanya nanti. Nah, ini kan Oke, baru perkenalan dulu. Jadi sebenarnya Mbak itu pepaya ini tadi di awal jadi teringat saya. Nah, ini ternyata manfaatnya kan yang lain-lain. Karena apa? Saya senang daun mudanya itu di oseng-oseng pahit-pahit itu juga agak seneng malahan.
Kemudian mhm. itu yang mentahnya itu dibikin sayur itu, di merah-merah itu. Apa ya itu, di sego liwet orang Solo itu ada itu kadang. Nah, itu. Nah, itu yang manfaatnya banyak. Jadi daunnya Betul, kalau kita melihara gurami, nah, di Kulon Progo kan banyak itu juga. Kan mmm, pakai kasih daun apa itu? Pepaya. kakek, Nah, gitu. Jadi untuk apa lagi lupa saya. Memasak daging itu dikasih papainya itu kan. lainnya, pengempuknya, Betul ya, ya. Nah, jadi kalau itulah prospek budidayanya. Tapi ini sekarang itu kan cerita enak-enaknya Mbak, ya kan. Ini tapi nah, ya ini sekilas saja, sekilas. Nanti kita bahas yang lebih detail lagi. Kendala yang ada selama ini apa Mbak kira-kira? kendala kalau yang di lapangan itu ya terutama hama penyakit lah, Oh, itu hama penyakit. hamanya apa itu Mbak? Burung apa apa? Nah, yang utama itu kalau hama biasanya kutu putih, itu Hmm. kutu putih kalau, penyakitnya yang paling, gawat, yang umum itu penyakitnya, eee, bakteri Erwinia itu yang pucuknya batangnya mati busuk. Nah, itu cepat penyebarannya soalnya. Kalau yang lainnya sih masih masih bisalah, diakal-akali gitu. Tapi kalau udah yang bakteri Erwinia itu udah agak sulit gitu karena cepat penyebarannya. Mbak kalau yang itu papaya ring spot virus itu kan langsung memendek kuning, wah itu udah langsung. Paya itu Nah, gimana? ya kalau PRSV, peyareng spot virus, ya enggak, memang harus satu-satunya cara ya dimusnahkan karena Hmm. kalau sudah ada sumbernya itu cepat penularannya, walaupun karena dia nggak langsung mati. Kalau langsung Hmm. mati kan langsung habis sumbernya gitu. Nah, kalau PRSV ini lama matinya, jadi dia jadi inangnya itu, awet gitu, Mas. Oh, iya iya. Jadi Kayaknya nggak sakit, kayaknya sakit biasa-biasa aja, padahal sebenarnya itu, sumber penyakit yang sangat berbahaya gitu. itu kan Kayak gejalanya kan nanti kita bahas memendek, nguning-nguning itu kan iya, lama-lama agak iya, kerdil itu ya. Ya, terima kasih Bu Tri untuk kali ini sudah berbagi mengenai prospek budidaya pepaya. Ya, bagi yang belum tahu ini kan, kalau yang sudah tahu kan eh, apa nanti bisa menghubungi Bu Tri Budianti. Demikian insyaallah. pemirsa untuk perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.